Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam harmonis untuk kita semua. Perkenalkan, saya Budiarto, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di LPTK Uniksa Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik video pembelajaran untuk keperluan UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Berikut biodata saya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan praktik video pembelajaran dari saya. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang semuanya. Ya. Oke, kita memasuki materi baru. Tapi sebelum kita memasuki materi baru, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, ya, yang akan dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak. Indonesia, Prof. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita sebelum ke materi, saya akan mengadakan pretest. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu, di tanggal sekarang hari Selasa tanggal 13 tahun 2022 kita mulai pembelajaran ini. Kenapa kita tidak di lab? Karena posisi lab kita sedang ada perbaikan, khususnya instalasi listrik, ya. Jadi kita usahakan di kelas tapi tetap belajar dan menggunakan alat yang ada. Ini sudah cukup, kita ada PC lengkap dengan posisi jumlah yang kira-kira saya lihat cukup untuk dibuat kelompok. Oke. Nah, tetapi walaupun kita tidak di lab, tapi kita harus tetap memperhatikan K3LH. Itu apa? Keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan hidup. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini, maksud kita itu tempat ruang lingkup kerja kita. Ya, kalau dilihat berdasarkan kita posisi layar monitor terhadap mata itu tidak boleh sejajar nanti, maksudnya. Kenapa Pak? Radiasi. Posisi nanti kita duduk itu nggak boleh terlalu bungkuk. Ya. Tiga, posisi di lab itu kan biasa kalau kita itu nyamping. Kalau ini enak posisinya, ya. Paling kalian usahakan itu jarak, dan terlalu dekat dan terlalu jauh terhadap monitor. Ya, ketiga kita itu. Ya, kedua, perhatikan kita di sini ada stop kontak, hati-hati dalam langkah maupun senggol tangan. Karena ada strumnya. Baik, sebelum kita memasuki materi, kita akan mengadakan pretest. Saya sudah share linknya di grup kalian, silakan kalian kerjakan. Oke, udah semua? Sudah. Oke, sekarang gini, sebelum kita masuk, saya mau menguji wawasan Nusantara kalian dulu, wawasan kebangsaan. Maaf, maksud saya wawasan kebangsaan. Kalian tahu ideologi negara kita apa? Pancasila terdiri dari 5 sila atau 5 butir, ya kan? Benar? Sila pertama berbunyi apa? Sila kedua? Tiga? Empat? Lima? Oke, berarti jiwa kalian NKRI harga mati yang masih ada di dada kalian. Nah, ini materinya yang akan kita pelajari. Tapi sebelum masuk ke materi ini, kalian masih ingat materi yang kita pelajari yang lalu apa? Dan memberikan efek kepada gambar. Pemberian efek
dan gambar dokumen. Kita main di aplikasi Photoshop. Untuk materi kali ini yang kita pelajari adalah di KD 3.9, yaitu mengevaluasi desain berbasis bitmap dan vektor. Ya, di KD ini lihat KD 3 ini kita berbasis pengetahuan. Kita isi knowledge kita dulu, pengetahuan kita. Selesai, nanti selanjutnya ke KD 4.9. Di sini kita membuat review desain berbasis bitmap dan vektor. Ketika udah tahap membuat, berarti kita udah tahap itu mengkreasikan atau mencipta. Di situ kalian udah berpikir tingkat tinggi, ya, udah masuk ke level paling tinggi, yaitu C6 sebenarnya. Nah, lanjut. Pak, kita mempelajari KD ini tujuannya apa sih, Pak? Ini yang pertama. Setelah menggunakan serta melihat materi ya, dari presentasi ya, dan video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan review desain berbasis bitmap dan vektor dengan baik. Di sini masih pengetahuan ya. Kita kata kuncinya menjelaskan. Kedua, setelah mendengarkan serta melihat materi presentasi dan video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi. Ini juga masih tahapannya pengetahuan ya, tapi udah berbasis sport ini. Mengevaluasi berarti kalian mencoba bernalar, menilai sesuatu. Tiga, setelah mendengarkan serta melihat materi dan dari presentasi dan video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memproyeksikan review desain berbasis bitmap dan vektor dengan tepat. Nah, kata pentingnya memproyeksikan berarti kalian sudah siap-siap menyajikan, kalian sudah punya ide. Ini di poin 3 ada masuk ke keterampilan. Ya. Poin 4, setelah mendengarkan serta melihat materi dan presentasi dan video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membuat. Berarti kita sudah berkreasi di sini, mencipta sesuatu, ya, dengan tepat tentunya. Nah, terus materinya, jadi apa Pak untuk kali ini sebenarnya? Ini materinya, mengevaluasi desain berbasis bitmap dan vektor. Mengevaluasi itu berarti bukan mencari kekurangan dari desain kita, itu bisa salah satunya, tapi di sini saya akan menambahkan kelanjutan atau advance materi kalian, di mana kita akan mengkombinasikan dua aplikasi, ya, satu Photoshop, satu lagi dengan Excel, ya. Nah, kenapa? Karena kan kita sudah di desain percetakan, nanti berbasisnya itu berbasis massal, ya. Jadi kita harus mengkombinasikan data dengan Excel, data Excel tentunya, ya. Oke. Dan gini, setelah kamu dapat sedikit pengetahuan lihat dana, nanti saya buka. Kalian pernah dapat atau melihat undangan secara digital? Atau undangan yang kalian bisa dapat itu, menurut kalian itu posisinya didesainnya satu per satu dengan ribuan nama orang, atau dengan sistem ada kombinasinya? Itu dengan kombinasi, karena nggak mungkin kita desain satu terus ganti lagi nama satu. Biasa pengkombinasian di desain itu kita menggunakan aplikasi apa yang kalian tahu? Excel. Selain Excel ada lagi ya? Word bisa kita mailing dengan cara berarti kita matikan file datanya menjadi JPEG, ya, kita pindah ke Word, dan di Word itu kita mailing ke PSD dulu, simpan, ya. Selesai dari simpan di folder PSD, kalian beralih ke Excel. Buka Excelnya. Nah, buka Excelnya, bikin di sini nis sesuai sama data yang akan kita rubah nih. Yang akan kita rubah pertama ada nama, nis, jurusan, dan foto ini. Nah, bikin dulu. Ini jangan peduli dulu nih, biarin dulu. Ya, bikin ini, save dulu. Pakai formatnya biasa Excel. Taruh di folder yang sama. Ya, selesai. Udah selesai, dari dulu. Kita beralih, kita lihat. Karena foto nanti dieditkan berbeda-beda, kalian harus sesuaikan dulu ukurannya sama semua. Misalnya di sini saya ada foto ukuran, sebenarnya ini ukurannya besar, ya. Kita bisa lihat size-nya. Nah,
50 kali sekian nih kalau hitungan sentimeter ya. Kita jadi 4 kali 6. Caranya gimana Pak? Pindah ke crop, tuh crop. Di sini rasionya kamu ganti jadi 4, di sini jadi 6. Ini baru kamu edit di sini. Kalau Pak ini posisinya sama, gitu ya. Nah, usahakan ketika kamu sedang menyamakan ukuran, jangan terlalu kecil. Nanti ribet di posisi masukin untuk clipping mask di Photoshopnya. Sekira-kira medium shoot lah dari pinggang, ya, potongannya biar enak. Selesai udah, tentang file, pilih export, pilih yang export as di aplikasi Photoshop 2022. Pilih menunya JPEG, export. Taruh di foldernya di mana? Yang tadi di project. Simpan di sini semua foto. Ubah semua fotonya ya. Selesai sudah kamu ubah fotonya semua, beralih ke menu Excel. Di menu Excel kamu lihat di sini dengan data kamu. Kamu samain. Untuk yang pertama siapa namanya, tulisannya apa, fotonya. Yang tadi udah kamu ubah ukurannya 4 kali 6. Oh, di sini segalang. Sekarang oke. Ini dia. Aslinya ini dia. Ya. Fotonya ini asli. Ini yang udah di ukuran 4 kali 6. Bedanya enggak jauh karena posisinya saya ngambil seukuran medium. Ya. Udah. Samain namanya, jangan lupa titiknya. Di sini pakai titik PG. Kamu samain juga di sini. Dia format extensionnya apa? Dan usahakan JPG. Ya. Sudah semua kalian dapetin, ganti namanya sesuai dengan format di data tadi folder. Pilih file di Excel. Ya. Save as, browse. Nah, untuk save as tipe yang pertama, kamu ganti di sini file name-nya, ganti aja data atau bebas sebenarnya ya. Taruhnya di folder yang sama juga yang tadi yang kita buat. Udah nih, kalian save dulu, kan jadi nih file Excel-nya. Jadi kenapa harus di save di file Excel dulu? Biar kamu nanti kalau berubah gampang. Karena kalau kita udah merubah tipenya, yang tadi data Excel tadi hilang. Maka kita simpan dulu nih masternya. Selesai. Balik lagi save as, dibuat segala macam, nanti namanya pilih yang ini. Kita cari yang txt tab delimited, klik ini, ya. Nanti misalnya di sini jadi setelah kalian save. Ketika ada kotak error seperti ini, informasi gini, pilih yes. Udah, close Excelnya, jangan kalian buka, tutup. Pindah beralih ke desain kalian di Photoshop. Tadi mana posisinya? Ini, ya. Lalu kalian menghubungkan data yang tadi gimana Pak caranya? Pilih menu image, ya. Pilih yang namanya variable. Pilih yang namanya define dulu. Ingetin, image variable define. Klik di sini. Samakan nama layar ini dengan nama kolom Excel tadi. Pak, kalau saya lupa gimana Pak? Contoh, kalau lupa. Tadi kita pakai namanya data 3. Jadinya gini. Kenapa saya suruh simpan dulu kan tadi pakai filenya. Jadi kalau kenapa-napa bisa kita save lagi. Kalau udah posisi gini, cara bukanya klik kanan, pakai notepad, open with notepad. Nah, lihat di sini. Layar samain dulu. Layar sini kita mau ganti si Dani nama. Maka di notepad, posisinya di notepad. Nama itu apa kolomnya, judulnya di sini. Kalian bisa blok, ikutin. Ketika ada huruf besar, huruf kecil. Atau kalian kalau simpannya blok, Ctrl C, ganti di text replacement. Nama. Nah, selesai. Klik lagi, kita mau ganti misalnya apa lagi habis nama ini, angka ini di layar ini apa namanya kita lihat di sini. Tetap di angka namanya saya nggak ganti. Ini apa sebenarnya NIS? Lihat di kolom Excelnya apa? Oh, angka ini judulnya NIS kolomnya. Ganti NIS. Selesai, ikutin terus. Multimedia apa? Multimedia kita lihat di sini. Kalau di sini apa di Excelnya nih? Multimedia itu namanya
jurusan. Ya, di sini nih. Ini pernah ngajak kita pakai notepad, ya, ininya. Tapi ini data di jurusan. Terakhir untuk foto, nah lihat foto ini. Yang ini kan namanya si contoh oke sebenarnya layarnya. Nah, untuk foto berbeda. Dia jatuhnya namanya picture replacement, ya. Kalau di sini nggak centang. Nah ini apa di pixelnya? Kita lihat, oh untuk foto ya foto, pakai F-nya besar. Ikutin di sini. Nanti udah metodenya pilih yang fill, ya, biar dia seukuran ya. Kalau pakai fill, tetap dia besar. Pakai yang fill aja, jadi sesuai dengan objek yang nanti kalian lihat. Selesai, oke. Link ini masih link. Selesai itu, kita ngelingin dari layar ke data Excel dulu. Kedua, image sama kayak tadi variabel, tapi bukan define, tapi data set. Ya, nah di data set ini baru kita import. Pertama pasti kamu kalau yang belum pernah ini previewnya hilang centangannya, klik centangnya. Lalu pilih import, select file, ambil data di folder yang tadi kita. Misalnya udah berubah jadi teks delimited, ya, ini data 3. Sudah, oke. Udah semua, oke. Muncul nih, pasti dia data ini muncul. Nah, kamu cek di sini di data setnya, kamu klik. Berubah gak data kamu di Photoshopnya? Berubah gak data dia? Ya, sudah nih berubah. Berarti kita sudah berhasil menghubungkan semua datanya. Ya. Sekarang dari data yang sudah dihubungkan kita mau ubah jadi file SD. Otomatis, bukan kita set satu-satu. Betul. Caranya file, pilih export, pilih yang namanya di sini data set as file. Select folder tempat penyimpanan, ya. File namingnya sini name-nya dataset tetap sama. Di sini kalau kamu keterangannya dataset ganti jadi dataset number. Where hitungannya 1, 2, 3 dan sekian. Lihat. Yang tidak kalah pentingnya extensionnya. Kan tadi kita mengubah data yang sudah ditingkat menjadi data PSD atau data Photoshop. Photoshop itu extensionnya .psd. Pak, di sini ada macam-macam nggak? Nggak ada. Kalau di 2022 nih saja 0 PSD doang. Selesai. Yang lain nggak usah kamu setting nih. Kebetulan kita menggunakan aplikasinya, compatibility-nya kita Windows. Saya tidak menggunakan Unix atau Mac OS Apple. Kita Windows sistemnya. Oke. Kita taruh dulu data kita contoh di. Nah, kalau ini mah masih harus di project, tapi biar ini projectnya kita namain PSD. Oke. Select folder. Nah, kita oke. Biarkan Photoshop berjalan. Selesai, kita lihat ini preferensi. Dan kalau kita buka, dari situ kita buka dari sini aja. Kontrol O, nih message. Kita buka dataset pattern, tuh, udah jadi kalau kita. Oke, sekarang habis ini belum saya bagian kelompok, saya terlebih dahulu. Ada yang namanya Aditya Ramadan, Bani, Denis, Salsabila, Melati, Musadin, Marcel Cardosi, Nurinda, Raisa Cahaya Kamila, Salsabila, Sipani Febrianti, Subhan Anjani. Oke. Kita masuk ada sekitar 11 orang, berarti sisanya masih PKL gantian ya berarti ya. Biarin nanti kita bisa kirim video pembelajaran aja di saya nanti. Sekarang saya akan bagi kelompok. Untuk kelompok 1 ingetin. Untuk kelompok 1 ada Subhan, Denis, Desa. Kelompok 2 ada Aditya, Bani, Nati. Kelompok 3 ada Marcel, Musadin, Nurinda. Kelompok 4 ada Salsabila, Sipani. Nah, itu nama kelompoknya. Itu bagian yang materinya.
Nah, KPD-nya nih. Yang dulu si Denis, kamu sama Denis ya? Ini Denis, terus tadi kelompok 2 siapa ketuanya? Kelompok 2 ketuanya, terus kalau ada kelompok 3 siapa yang jadi itunya ketuanya? Nah, kamu ada 2 nih. Kelompok yang terakhir 4, 2 orang. Nah, kamu pindah kemari, yang lain sisanya gabung ke kelompok masing-masing. Gini ya, pahami dulu untuk di LKPD-nya. Untuk di LKPD-nya pahami dulu. Yang pertama, kalian analisis desain ID card-nya, tool apa aja yang digunakan, lalu efek apa aja yang digunakan, dikorek ya. Selesai. Yang di poin B, nah kalian jabarin cara memalingkan tadi data kalian ke Photoshop, dari Excel ke Photoshop, apa jabarin caranya gimana ya. Terakhir ya presentasi. Oke, di sini ada pertanyaan? Nah, teman nanti langsung kerjakan. Yang nggak tahu bisa tanya ke saya atau kalian, kalau mau search bisa cari di Google. Oke, gimana? Udah semua? Udah. Kita masuk ke sesi presentasi. Tapi sebelum kita masuk ke sesi presentasi, sekarang semuanya berdiri dulu. Kita mengumpulkan dulu foto-foto kita kan udah capek nih. Jadi tujuannya kita relax sebentar dengan cara pertama. Ikutin saya, kita tarik nafas dulu pelan-pelan, tarik nafasnya, buang. Tarik lagi nafasnya, buang. Nah, sekarang gini. Ketika saya sebutkan N10 takwa, kalian tepuk tangannya sekali. Terus saya sebutkan edukasi 2 kali.
Saya sebutkan nasionalis 3 kali. Oke? Bisa? Oke. N10 edukasi. N10 takwa. Tadi saya bilang apa? Takwa. Ingat, TEM itu panjangan dari takwa, edukasi, nasionalis, ya kan? Takwa berapa kali bukan? Betul. Terus edukasi berapa? 2. Nasionalis? 3. Nah, kalau saya bilang edukasi, dari kayak fokus. Saya ulangi lagi. Takwa, edukasi, nasionalis, edukasi. Oke, cukup. Berarti kalian fokus. Kita lanjut ke presentasi. Untuk presentasi yang pertama kita ngurut aja biar lebih mudah. Dari kelompok 1. Siapa kelompok 1? Kelompoknya silakan maju. Nah, sama kan dari Pak PD yang bilang oke. Aduh. Nah, untuk kelompok 1 sudah siap? Oke, untuk kelompok 1 saya persilakan presentasinya. Yang sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Salsabella. Saya Lestadiana Kabela. Saya Subhana Jami. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil analisis dari ID card. Jadi yang pertama, tool yang dipakai dalam yang dipakai untuk membuat ini itu ada teksturnya, terus ada rectangle tool, ada shadow juga, terus ada polygon tool sama inner glow. Ya. Tuh. Oke, terus lanjut ke B presentasi. Ya. Oke. Nah, pakai data ini aja nggak apa-apa. Siapa? Yang pertama, kita buat folder baru, kita buat folder, terus buat file Excel berisi data seperti nama, is, jurusan, sama dan fotonya juga. Tuh, terus yang ketiga, bikin desain ID card sesuai dengan data yang ada di Excel, atau sebaliknya. Jadi kalau data Excel foto sama itu pokoknya. Sebaliknya berarti Ya, kita sebaliknya. bisa desain misalnya di Excel dulu baru desain ke Photoshop, atau sebaliknya Photoshop dulu kita desain baru datanya data Excel ngikutin data Photoshop. Oke. Terus menghubungkan data Excel ke Photoshop. Coba pertama kita Apa? Jadi image. image. Terus variable. Nah, terus disesuaikan data layer dengan data kolom di Excel. Disesuaikan dulu data kolom di Excel. Terus habis itu kita image lagi. Image, dataset, import data. Oke. Jadi udah terus import. Ya, import. Oke. Ini ngingin ya. Terus Menjadi teks delimiter.
Lo jadiin apa ini? Mulai sekarang makanya SD. Oh. Terus apa ini? Import data Enggak. Excel. Ada itu ekspor terus ke apa? Data set file. Ya, data set. Ini yang berubah PSD itu. Mana? Coba. Nah, ini dari folder buat penyimpanan ya. Oke, setting seperti tadi. Oke, terus ya. Oke. Terus jalan. Dari kelompok lain mungkin ada Mungkin ada yang itu. mau bertanya, silahkan. Saya Ya, jalan. bagaimana menambahkan efek cahaya ke dalam bentuk poligon? Itu berarti pada yang A ya. Iya Pak. Nih, bentuk ini poligon. Pertama kita bikin poligonnya dulu, kita itu terus diambil outline-nya, lalu dipertebal, terus lalu diberi efek glow motion terus transparan. Terus habis itu disesuaikan lalu di power clip ke dalam poligonnya tersebut. Menjadi seperti efek inner glow. Jadi nanti hasilnya menjadi seperti inner glow. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Apa dulu nih? Oke, datang. Bagaimana posisi foto agar terlihat di dalam data? Pasti yang ke Photoshop. Posisi di ini. Tadi apa pertanyaannya? Biar terlihat di Terlihat di dalam data. nah, posisinya berarti gimana caranya? Ini posisi sudah di sebenarnya belum dirubah. Oh, ini sebenarnya belum dirubah. Ya, ketika kalian menampilkan tadi di sini kalian harus apa namanya? Nih, historis layar. Itu awalnya itu foto itu smart object. Awalnya kasih buka itu. Ya, itu dananya. Jadi saya juga kurang jelasin itu. Jadi kalau kalian di data biasa tidak tampil di ini yang dimaksud itu. Berarti dia udah pernah nyoba nih, biasa di sini nggak tampil. Nah, tapi kalau nggak tampil di sini, kalian bisa cek semua ya di sininya. Klik kanan, kiri, terus ayat berubah. Oke, ada lagi? Ya, bagaimana cara mengubah data yang terhubung menjadi PSD? Untuk merubah cara yang perlu menjadi file PSD itu caranya ke menu export. Tapi apa? Menu export, Terus? data as file, terus select folder penyimpanan, lalu pilih file extension PSD. Di ini, gua ini. Mana tuh? Nah, ini ya, warna rumahnya. Iya, data Oke. as file. Karena kelompok sudah menanyakan dan dari kelompok satu sudah menjawab, silakan kelompok satu ditutup presentasinya. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan atau kata-kata yang salah dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita masuk ke sesi terakhir, tapi sebelum kita masuk ke sesi terakhir dan di sesi terakhir tentu pembelajaran kita sudah belajar banyak di sini. Apa kesimpulan yang kalian dapat dari proses pembelajaran kali ini? Ada yang bisa? Saya, Ya, apa? menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana mengkombinasikan data Excel dengan aplikasi Photoshop untuk pencetakan massal. Oke. Jadi apa yang dikatakan Musadin benar, kita sudah mencoba melatih dari pengetahuan
basic awalnya atau kita isi knowledge kita, lalu kita udah mempraktekkan langsung. Tadi teman kamu bilang menghubungkan dulu, ada dua, ya kan? Image, variable, divide, image, variable, data set. Dan untuk menjadikan data yang sudah terhubung tadi menjadi file PSD, ya ini file, export, dan data set as file. Selesai. Jadi data di Excel tadi mau ada ribuan apa, otomatis dibuat di aplikasi Photoshop dengan format PSD sebetulnya. Selesai. Benar tadi kita sudah mengkombinasikan aplikasi Excel dan Photoshop. Baik, saya share dulu belum berakhir. Nanti kalian udah isi knowledge kalian, saya share post test. Kalian bisa lihat linknya di grup WA kalian. Oke, kalau udah prosesnya, sekarang kita lanjut ke refleksi. Saya share lagi linknya. Nah, kalian kerjakan refleksi. Itu refleksi diri yang dimana terhadap proses pembelajaran kita kali ini, apa yang kalian pahami, apa yang kalian kurang pahami, di situ kalian tulis apa adanya. Terus apa yang kalian senang dari pembelajaran kali ini tulis. Sudah semua? Oke, kalau sudah, sebelum kita akhiri saya memberi tugas dulu. Tugasnya adalah kalian nanti untuk menutup pembelajaran ini, sesinya adalah buat desain sertifikat di aplikasi Photoshop, lalu kalian buat datanya gampang, udah dari teman-teman kalian aja yang ada di satu kelas, ya. Terus kalian coba hubungkan lagi, kalian belajar di situ. Oke, paham semua? Nah, sekarang kita akhirin proses pembelajaran kali ini. Tapi sebelum kita akhirin, saya minta KPD-nya dikumpulkan ke saya lagi. Oke, kalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Karena kita tadi awali pembelajaran dengan berdoa, maka kita juga harus mengakhiri dengan berdoa pula. Oke, sekarang pimpinan Bapak Lutut. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kalian keluar dari ruangan, jika ada kalian menemukan sampah di kolong di bawah. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini.